Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, pada subuh ini mari kita sama-sama menjadikan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita, juga telah menyampaikan pedoman hidup yaitu Al-Qur'an yang senantiasa kita tadabburi. Alhamdulillah kita pada tahun ini menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Sudah ada bagian dari umat Islam di beberapa negara termasuk di tanah air kita yang sudah memulai hari ini ibadah puasa, dan insyaallah juga besok akan menyusul yang lain. Nah, pada subuh ini perkenalkan saya ingin mengambil kesempatan ini di bulan suci Ramadan menggarakan kajian spesial di bulan Ramadan. Juga mohon izin pada para jamaah, mungkin hadirin yang lain, karena kajian yang ingin saya kemukakan ini itu kira-kira butuh waktu sekitar 8 kali pertemuan. Jadi saya berharap bisa dilaksanakan 2 kali sepekan, lebih daripada biasa, yaitu setiap hari Sabtu. Pada bulan suci Ramadan ini berharap setiap hari Selasa dengan hari Sabtu, karena saya ingin mengetengahkan berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup ini berdasarkan pada wahyu yang dalam bahasa akademisnya itu biasanya disebut dengan analisis SWOT. Jadi kita melihat apa modal yang kita sudah miliki, kemudian apa hambatannya, apa peluangnya, apa tantangannya, dan nanti pencapaiannya seperti apa. Nah, kita mulai dari awal Ramadan ini itu terutama untuk meneguhkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini telah menurunkan pedoman hidup yang disebut dengan Al-Qur'an. Dan tema yang saya angkat untuk subuh ini berkaitan dengan bagaimana korelasi antara Al-Quran, bulan Ramadan, dan juga bagaimana manusia bisa menjalani hidup sesuai dengan petunjuk itu supaya mencapai ketakwaan. Dan ketakwaan itu menjadi puncak ya dari strata sosial, peringkat strata hamba-hamba Allah yang berdasarkan pada wahyu. Kalau sebut strata ini berarti berkaitan dengan susunan masyarakat yang didasarkan pada ukuran-ukuran tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Al-Qur'an untuk menjadi ukurannya. Nah, ini kita letakkan karena kata kuncinya di sini adalah kemuliaan. Kata kemuliaan menjadi kata kunci. Titik temunya ada pada bulan Ramadan sebagai bulan mulia, Al-Quran sebagai bacaan yang mulia. Ya, dan juga tujuan hidup umat beragama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mencapai derajat takwa. Seperti yang kita bacakan juga di dalam surah Al-Baqarah tadi. Surah Al-Baqarah ayat pertama dan seterusnya ini. Ayat keduanya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
inilah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan darahnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sementara takwa itu menjadi ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini titik temunya di bulan suci Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini tujuan puasa juga adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, saya kira ini yang menjadi korelasi yang sangat penting. Jadi Islam ini, agama yang kita anut ini sangat kokoh pondasinya. Ya, konsep-konsep yang digunakan selalu berkaitan antara satu dan lain dan saling memperkuat, saling mengukuhkan. Ya, sebagai din yang sempurna. Ya, agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memulai di sini saya ambilkan dulu salah satu surah di dalam Al-Baqarah juga, surah kedua, ayat yang ke-185. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ambil potongannya ini di surah Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, unzila fihil Qur'an. Itu maksudnya di dalamnya, maksudnya di dalam bulan Ramadan dan syahrul Ramadan. Ya, diturunkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini disampaikan posisinya, sifatnya atau fungsinya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau di Al-Baqarah ayat 2 tadi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini secara umum general. Secara umum general berlaku untuk seluruh manusia. Kalau manusia ingin mencapai derajat takwa, harus berbasis pada Al-Quran. Tidak ada lain, tidak ada bukan selain daripada Al-Quran. Karena di sini disebutkan linnas untuk seluruh manusia. Dan kata an-nas ini paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, lebih daripada 60 kali. Kalau berkaitan dengan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Nah, jadi selain petunjuk ini juga dijelaskan secara terurai di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, sekaligus petunjuk dan pembeda ya antara hak dengan yang batil. Dan ini yang paling perlu ini. Dalam menjalani hidup banyak manusia yang tidak berada di jalan benar, tidak tahu mana yang benar, tidak ada yang salah, atau khatamallahu ala qulubi, mungkin hatinya sudah tertutup. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang kita jadikan patokan relasi di bulan Ramadan, bulan yang mulia, ya. Sayyidus Suhur. Jadi penghulu dari segala bulan, dari 12 bulan yang ada. Sementara kitab yang mulia, kitab Al-Quran. Nah, puasa jalan untuk menuju takwa. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan ingin mencapai gelar derajat takwa. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dan petunjuk ini jelas Allah yang menjaminnya, yaitu la raiba fi, tidak ada keraguan di sana. Berarti kalau kitab-kitab lain atau buku-buku yang kita pelajari dalam berbagai bidang ilmu, ya, khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial mungkin, ya, ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan lain sebagainya, ya, itu kita tidak ada jaminan bahwa di sana ada kerancuan-kerancuan, ada bias, ada mungkin ketidakbenaran, ya, karena tidak didasarkan pada wahyu. Kalau ini Allah menjamin la raiba fi. Nah, yang perlu dipahami bahwa la raiba fihi-nya di sini bukan hanya menyangkut teksnya gitu, bacaannya ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan ke dalam hatinya. Tapi juga berkaitan dengan fungsinya tadi sebagai hudan, petunjuk.
Jadi la raiba fi di sini jangan dipahami hanya sekedar bahwa dia itu teksnya asli, otentik, dipelihara, dijaga. Tapi kedudukannya, fungsinya sebagai petunjuk kehidupan juga tidak diragukan. Ini sering kali belum sampai nih. Ya, bahwa Al-Quran dijamin tidak ada keraguan dalamnya, mengandung kepastian, kebenaran bahwa bisa menjadi petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya kalau ingin selamat, ingin mencari jalan yang benar. Ini kata kunci yang perlu kita kemukakan. Nah, memang kata hudan ini, petunjuk ini sangat penting dalam kehidupan. Kapan dan di mana saja. Kita tidak menyebutnya zaman jahiliyah atau zaman era global gitu ya, atau era digital gitu ya. Semuanya tetap diperlukan petunjuk. Karena kalau tidak ada petunjuk, manusia bisa menempuh jalan yang tidak benar. Karena ada konsekuensi dari kehidupan ini. Sesudah kita hidup di dunia, ini ada kematian dan ada kebangkitan. Karena ada kebangkitan inilah, maka kita harus paham bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan benar. Karena kebangkitan juga adalah sebuah kebenaran. Nah, kata petunjuk puluhan kali, kan ratusan kali mungkin dalam Al-Quran disebutkan. Kalau ditelusuri surah Al-Baqarah aja itu ada berapa kali. Yang tadi aja kita baca, ya sudah beberapa kali disebut, ya sampai ayat ke-15 tadi. Nah, di surah Al-Baqarah 2 ayat 38, ada yang 62, 112, 262 gitu ya, 274 antara lain. Nah, sebagai petunjuk dari Allah menurunkan wahyu untuk menjadi petunjuk kehidupan manusia itu bukan pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi sudah berlaku sejak generasi pertama umat manusia, yaitu Nabi Adam AS. Kalau kita telusuri, itu disebutkan di Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah. Ya, karena ini permulaan surah dalam Al-Quran, sudah Al-Fatihah ini ada Al-Baqarah dan banyak mengandung petunjuk kehidupan. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 38. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah berfirman kepada Adam dan Sayyidah Hawa, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Ya, ini katanya petunjukku, ya'tiyannakum minni huda. Ya, disebutkan huda. Paman tabi'a hudaya, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, ya Allah menjamin fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini yang banyak ditakutkan manusia di dunia ini, ya. Kalau kita mengikuti petunjuk ini, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Ini banyak ini yang dihadapi manusia dalam hidup ini, takut ya, dalam menjalani hidup, takut tidak punya pasangan hidup, takut tidak punya rumah, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak punya uang. Akhir-akhir ini juga banyak ibu-ibu takut tidak punya minyak goreng gitu ya. Nah, ini banyak ini ya. Sesungguhnya kalau kita yakin beriman kepada Allah, kita sabar, tawakal gitu ya. Selain tetap kita berusaha, la khaufun 'alaihim wa lahum. Itu berkali-kali, puluhan kali disebut dalam Quran ya, yang meyakinkan kita ini bahwa tidak ada rasa takut. Orang yang beriman, bertakwa itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, dan tidak ada bersedih hati. Nah, kita telusuri, ini disampaikan kepada Nabi Adam, generasi pertama yang hadir di permukaan bumi. Sudah diingatkan ini apabila datang petunjuk. Dan alhamdulillah berturut-turut yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya kepada nabi-nabi setelahnya. Ya, baik Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan Injil. Juga di Zabur untuk
Nabi Daud. Nah, ini dijelaskan di surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-3 dan 4. Ini memudahkan kita ini. Surah ketiga ayat 3 dan 4. Dan kitab Injil, Taurat wajib kita imani. Ya, tidak beriman orang muslim apabila hanya beriman pada Al-Quran. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Bahwa kitab yang ada sekarang diposisikan sebagai Injil, itu lain persoalan. Yang kita ingin imani adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Taurat dan Injil kepada rasulnya, yaitu Nabi Musa dan Isa alaihissalam atau Al-Masih. Ya. Itu keyakinan, akidah yang harus dipercaya, harus diimani. Nah, karena Al-Quran menyebutkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Jangan kalian membeda-bedakan antara satu dengan lain. Bukan hanya beriman bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul, tapi juga beriman pada apa yang pernah diturunkan kepadanya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Disebutkan jelas di surah Ali Imran. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Tadi kalau mau cari hidup yang benar harus basisnya pada Al-Quran. Tidak ada cara lain. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini kitab sebelumnya yang jelas di sini disebutkan Taurat dan Injil. Nah, Taurat dan Injil posisinya sama tadi seperti Al-Quran, yaitu ya tadi disebutkan di sini ada sambungan dari ayat ini wa anzalat Taurata wal Injil, kalau disambung min qablu. Ya, sebelumnya, maksudnya sebelum Al-Quran. Hudal linnas wa anzalal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia juga menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran sendiri disebutkan Al-Quran, dan kitab-kitab ini juga fungsinya kedudukannya sebagai Furqan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, petunjuk yang benar, petunjuk yang salah. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ini peringatannya nih. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun sadid wallahu azizun dzuntikam. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat, dan Maha perkasa lagi mempunyai hukuman. Ya. Nah, ini firman Allah yang diingatkan kepada kita, jangan sampai kita dari kalangan kita umat manusia yang beragama lalu mengingkari ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun Taurat dan Injil yang pernah diturunkan kepada yang masih otentik, ya. Nah, saya kutipkan di sini sebagai peringatan karena ini ada, ya, perbedaan setelah ratusan tahun Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kitabnya ini, lalu generasi berikutnya melakukan perubahan-perubahan, menyisipkan ayat-ayat atau menggantinya, atau bahasa lain itu merubah, ya, posisinya. Bahasa Al-Quran menyebut merubah posisinya, ya, dan beberapa istilah-istilah lain digunakan, dan ada juga istilah menyembunyikan. Ini di surah Al-Maidah ayat 15 sebutkan nih, baca artinya ini. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul telah datang kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Nah, yang paling populer dalam Al-Quran yang disembunyikan berkaitan dengan akan datangnya Nabi terakhir, Rasul terakhir, khataman Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu itu, bahkan tahu seperti yang biasa saya sampaikan, ahli kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui Nabi Muhammad SAW secara fisik, ciri-cirinya, ya, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Bayangkan kalau seorang bapak ibu tahu tentang anaknya, ciri-ciri fisiknya, suaranya gitu, paras wajahnya, bentuk tubuhnya. Kalau dia meninggal di jalan kan biasanya dipanggil keluarganya gitu, ya, untuk mengenalin siapa ini. Kalau dia sungguh ibunya benar, bapaknya benar, bahkan keluarga yang lain pun tahu, oh ini adalah anak saya gitu, ya, ini
saudara saya, sepupu saya. Nah, ini kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Nah, di sini ada di surah Al-Maidah. Dan saya kira inilah titik temu juga dari yang kita bahas di sini. Ya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-16-nya. Ya. Yahdi billah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi isni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Nah, ini komplit. Disinilah kesempurnaan Al-Quran dikunci di ayat ini. Dan dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk. Nah, ini jelas fungsi dari kitab memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya, ya, mengikuti jalan Allah, yaitu jalan keselamatan. Jelas di sini kalau mau hidup dengan selamat di dunia maupun akhirat, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan keselamatan. Nah, dengan kitab ini pula Allah mengeluarkan manusia atau orang itu dari kegelapan. Gelap gulita disebutkan di sini. Ya, sebuah tafsir di sini disebutkan dari gelap gulita kepada cahaya. Seperti yang juga sudah disampaikan di surah Ibrahim ayat 1. Ya, kitabun anzalna ilaika lituhriyan nas minaz zulumati ilan nur. Ya, kitab yang diturunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari minaz zulumati ilan nur bi ismi rabbihim. Ya, atas izin Allah. Yaitu Rabb ila siratil aziz, kepada jalan Allah yang maha mulia ini. Jadi berfungsi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dengan biizni, dan menunjukkan jalan yang lurus. Jadi kata-kata kunci di sini keselamatan, petunjuk, jalan lurus, mengeluarkan dari gelap kepada cahaya, sangat kompleks, sudah mencakup segala sisi dimensi kehidupan. Inilah yang menjadi keyakinan kita bahwa kitab-kitab yang kemudian datang terakhir ini untuk meluruskan apa-apa yang dalam Al-Quran sudah diceritakan bahwa ada manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lillazina yaktubunal kitabah bi aidihim summa yaqulu hadza min indillah. Ada segolongan manusia yang pernah lahir di bumi ini yang menulis kitab lalu mengatakan bahwa apa yang ditulisnya itu ditulisnya sendiri biaidim, dengan tangan sendiri, azamin indillah. Ini adalah kitab Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan dari Allah, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mungkin pada hari ini sementara kita jadikan sebagai acuan untuk pembahasan berikutnya yang saya tawarkan tadi. Mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa kita ikuti. Mari kita menambah kapasitas kita insyaallah di bulan Ramadan ini untuk lebih banyak lagi mentadabburi Al-Quran yang diturunkan di bulan yang mulia, ya. Dan Al-Quran adalah Quran yang mulia. Innahu fi kitab karim, ya, kitab yang mulia. Untuk bisa maksimal kita pedomani sehingga kita benar dalam jalannya. Insyaallah departemen berikut kita coba bahas berkaitan dengan apa modal yang diberi oleh manusia untuk menjalani hidup ini supaya bisa mencapai derajat takwa, supaya bisa selamat mengikuti petunjuk secara maksimal dan nanti menjadi pemenang, ya, jadi orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai aflah dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan godaan. Saya kira untuk subuh ini demikian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.